Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Terima kasih sudah setia mendukung dan menonton cerita-cerita kami. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, dan hati yang tenang. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah baru yang penuh makna dan haru setiap harinya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Pagi itu mendung. Udara lembab membuat jalanan di depan rumah besar bercat abu itu terasa dingin dan sunyi. Di depan pagar tinggi menjulang, Sela berdiri sambil memegang map lusuh berisi surat lamaran. Keringat dingin muncul di pelipisnya meski udara tidak panas. Pakaian yang ia kenakan sederhana, hanya kemeja panjang dan rok kusam yang sudah sering dicuci. Ia menatap gerbang besi yang plat namanya bertuliskan Ardian Prasetyo, nama yang sering ia dengar dari warga kampung sebagai pengusaha muda sukses. Sela menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Bismillah, bisiknya pelan. Ia menekan bel kecil di samping pagar. Beberapa saat kemudian, suara langkah terdengar dari dalam. Seorang perempuan paruh baya muncul, mengenakan seragam rapi dan berwajah tegas. "Ada perlu apa?" tanyanya tanpa senyum. "Saya mau melamar kerja, Bu," jawab Sela dengan suara hampir bergetar. "Kerja bagian apa?" "Saya dengar, Tuan Ardian butuh pembantu tambahan. Saya bisa masak, cuci, dan bersih-bersih." Perempuan itu menatap Sela dari kepala hingga kaki. "Namamu siapa?" "Sela, Bu." "Masuk. Tapi jangan banyak bicara." Gerbang besar itu perlahan terbuka. Sela melangkah pelan ke dalam halaman yang luas. Di sana tumbuh pohon-pohon besar yang daunnya rontok menutupi jalan setapak. Rumah utama berdiri megah dengan dinding marmer abu, jendela besar, dan tangga batu menuju pintu utama. Tapi di balik kemegahan itu, ada hawa dingin yang sulit dijelaskan. Tidak ada suara orang tertawa, tidak ada anak kecil berlari. Semua tampak rapi dan kaku. Perempuan itu berhenti di depan pintu dan memperkenalkan diri. "Saya Bu Sarti, kepala rumah tangga di sini. Semua staf di bawah tanggung jawab saya. Kalau kamu kerja di sini, ikuti aturan, jangan membantah." Sela mengangguk cepat. "Saya mengerti, Bu. Yang pertama, rumah ini harus selalu bersih. Kedua, jangan bicara keras. Tuan Ardian tidak suka kebisingan. Dan yang paling penting, jangan pernah naik ke lantai atas tanpa izin." "Kenapa, Bu?" tanya Sela ragu. "Karena di sana kamar anak Tuan Ardian. Tidak boleh ada yang menyentuh anak itu." Sela menunduk. "Baik, Bu. Saya akan patuhi." Suara tangisan bayi tiba-tiba terdengar dari lantai atas. Tangisan itu keras, panjang, dan membuat Sela terdiam. Suara itu terasa menusuk dadanya. Ia menatap ke arah tangga, tanpa sadar air matanya hampir jatuh. Ia teringat anaknya yang meninggal beberapa bulan lalu karena demam tinggi. Ia menunduk cepat, berusaha menyembunyikan wajahnya yang berubah. Bu Sarti menoleh sekilas, lalu berdehem. "Kau masih mau lanjut kerja di sini?" "Iya, Bu. Saya butuh pekerjaan." "Kalau begitu, ikut saya." Mereka berjalan melewati ruang tamu yang luas. Lantainya mengilap seperti kaca, dengan vas bunga besar di setiap sudut. Di dinding tergantung foto keluarga. Seorang pria muda, seorang wanita, dan bayi kecil di gendongannya. Wajah wanita itu lembut, tapi ada kesedihan di matanya. Sela menatap sekilas sebelum Bu Sarti berkata tegas, "Cepat, jangan melamun." Saat mereka tiba di ruang belakang, terdengar langkah kaki berat dari arah pintu utama. Seorang pria masuk mengenakan jas hitam. Wajahnya tegas, mata tajam, dan sikapnya dingin. Bu Sarti segera menunduk. "Selamat pagi, Tuan." Pria itu berhenti di depan mereka. Tatapannya jatuh pada Sela yang berdiri gugup dengan kepala menunduk. Orang baru, suaranya dalam dan tenang, tapi cukup membuat jantung Sela berdebar. "Iya, Tuan. Namanya Sela. Melamar pagi ini." Ardian menatapnya lama, seolah membaca isi kepalanya. "Kau tahu aturan di rumah ini?" "Saya sudah diberitahu, Tuan." "Baik.
Jangan langgar satupun. Dan jangan pernah menyentuh anakku. Paham? Sela menelan ludah. Paham, Tuan. Tanpa berkata lagi, Ardian berbalik naik tangga. Langkahnya berat tapi teratur. Tangisan bayi di lantai atas berhenti sesaat. Lalu terdengar lagi, membuat suasana makin tegang. Bu Sarti menghela napas pelan. Kau sudah dengar sendiri. Kalau melanggar, risikonya tanggung sendiri. Sela hanya mengangguk lemah. Siang itu, ia diterima bekerja. Tugas pertamanya adalah membersihkan dapur dan ruang belakang. Sela bekerja tanpa henti, mencoba menutupi kegugupannya. Sore hari, Bu Sarti membawanya ke kamar kecil di dekat dapur. Kamar itu hanya berisi ranjang tipis, lemari tua, dan jendela kecil menghadap halaman belakang. Ini kamarmu. Jangan keluar malam-malam. Baik, Bu. Besok mulai kerja jam 5 pagi. Kalau telat, jangan harap dipertahankan. Sela mengangguk lagi, lalu menutup pintu perlahan saat Bu Sarti pergi. Malam datang bersama angin yang membuat tirai bergerak pelan. Sela berbaring di ranjang sambil menatap langit-langit. Tangisan bayi terdengar lagi dari lantai atas. Suara itu seolah menembus dinding, menusuk dadanya. Ia menutup telinga, tapi tangisan itu tidak hilang. Dalam hati, Sela berdoa lirih agar besok bisa bekerja tanpa membuat kesalahan. Ia memikirkan ibunya yang terbaring sakit di rumah kontrakan kecil. Lalu dirinya yang kini berada di rumah sebesar istana tapi tak tahu harus bersikap apa. Mata Sela perlahan terpejam, tapi dadanya masih sesak. Tangisan bayi masih terdengar samar, seperti panggilan yang belum berakhir. Malam itu terasa sangat panjang, dan dalam keheningan itu, Sela hanya bisa menahan napas sambil berbisik pelan, "Semoga aku kuat." Malam panjang itu belum sepenuhnya hilang dari pikiran Sela. Saat pagi tiba, matanya masih berat, tapi ia memaksa bangun lebih awal. Lantai marmer dingin terasa menusuk kaki saat ia menyapu ruang tamu. Rumah besar itu tetap sunyi, hanya bunyi jam dinding dan langkahnya yang terdengar. Bau sabun pel lantai memenuhi udara. Di sela kesibukan, telinganya kembali menangkap suara tangisan bayi dari lantai atas. Suara itu tajam dan panjang, membuat hatinya kembali bergetar seperti semalam. Bu Sarti muncul dari dapur dengan wajah tegang. "Sela, cepat bereskan ruang makan. Perawat di atas belum tidur semalaman." Anak itu tidak berhenti menangis. Sela mengangguk tanpa berani bertanya. Ia bisa mendengar langkah cepat para perawat di lantai atas, suara botol kaca, dan bisikan panik yang samar. Tangisan bayi itu tidak juga reda, justru makin keras. Sela berhenti sejenak, memandangi langit-langit. Ada rasa ingin tahu yang kuat, tapi ia ingat ucapan Ardian. Jangan menyentuh anaknya. Jangan naik tanpa izin. Pintu depan tiba-tiba terbuka. Ardian keluar dari ruang kerja, memakai kemeja putih, wajahnya kaku dan letih. Ia menatap sekilas ke arah tangga lalu berbalik menatap Sela. "Kau dengar aturanku kemarin?" Sela menunduk cepat. "Iya, Tuan." "Ulangi." Sela ragu. "Saya tidak boleh naik ke lantai atas tanpa izin, Tuan. Dan tidak boleh menyentuh anak Tuan." Ardian menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Baik, pegang itu baik-baik. Aku tidak ingin ada yang mencampuri urusan anakku." "Iya, Tuan," jawabnya pelan, menunduk makin dalam. Ardian berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Setelah ia menghilang di balik pintu, Sela memejamkan mata sejenak. Jantungnya berdetak cepat. Ia tahu aturan itu keras, tapi suara tangisan bayi di atas benar-benar membuat hatinya gelisah. Ia mencoba menenangkan diri dengan pekerjaan. Sapu di tangannya bergerak lambat. Pikiran melayang ke anaknya yang dulu juga sering menangis tengah malam karena lapar. Ingatan itu membuat tenggorokannya terasa sesak. Siang menjelang. Hujan turun perlahan di luar jendela. Suasana rumah makin sunyi. Perawat yang tadi pagi berganti shift terlihat keluar dari kamar bayi dengan wajah lelah dan mata sembab. "Dia tidak mau minum lagi," keluh salah satu dari mereka kepada Bu Sarti. "Coba susu merek lain," jawab Bu Sarti cepat. "Sudah, Bu." Tetap ditolak. Bu Sarti menatap lantai sejenak, lalu mengusap wajahnya. "Kau istirahat dulu.
Aku yang ke atas. Sela berhenti mencuci gelas dan memperhatikan. Wajah Bu Sarti tampak letih, tapi tetap berusaha tenang. Tangisan Davin masih terdengar, bahkan lebih keras. Suaranya seolah menembus semua dinding rumah. Sela menatap ke arah tangga, merasa dadanya ikut sesak. Tangannya gemetar, ia memeluk diri sendiri seolah menahan keinginan untuk bergerak. Bu Sarti naik dengan langkah tergesa. Beberapa menit berlalu, tapi tangisan itu tidak juga berhenti. Sela mencoba menepis rasa gelisah, tapi setiap kali suara itu terdengar, tubuhnya ikut menegang. Ia menunduk dalam, lalu menatap kembali ke arah tangga. Tidak ada siapa-siapa. Semua staf sibuk dengan urusannya masing-masing. Hanya suara tangisan bayi dan rintik hujan di luar yang bergantian terdengar. Ya Allah, kenapa seperti ini? Gumamnya lirih. Ia tidak tahan lagi. Dengan langkah ragu, ia melepas celemek dan berjalan pelan menuju tangga. Setiap anak tangga yang ia naiki membuat jantungnya berdebar lebih keras. Tangannya sempat berhenti di pegangan, tapi suara bayi itu membuatnya kembali melangkah. Di depan kamar, pintu terbuka sedikit. Ia bisa melihat seorang perawat duduk di kursi dengan wajah lesu. Bayi kecil di ranjang menangis dengan wajah memerah. Sela berdiri di ambang, suaranya pelan, "Boleh saya bantu?" Perawat itu menoleh cepat, matanya sembab. "Kau siapa?" "Sela, pembantu baru. Saya bisa menimang bayi, kalau diizinkan." Perawat itu menghela napas panjang. Mungkin terlalu lelah untuk menolak. "Kalau kau bisa buat dia diam, silakan. Aku sudah tak sanggup." Sela mendekat perlahan. Ia menunduk menatap bayi mungil itu. Tangannya gemetar saat mengangkat tubuh kecil yang hangat. Bayi itu menangis makin keras. Tapi Sela menenangkannya pelan. "Tenang ya, nak," bisiknya lirih. Ia menimang perlahan, mengayun kecil, sambil menyanyikan lagu sederhana yang dulu sering ia nyanyikan untuk anaknya sendiri. Suaranya pelan dan datar, tapi penuh perasaan. Tangisan Davin mulai berkurang sedikit demi sedikit. Tubuh kecil itu akhirnya tenang. Matanya perlahan terpejam di dada Sela. Hening memenuhi kamar. Sela menatap wajah mungil itu lama, air matanya jatuh tanpa ia sadari. "Kau lapar?" "Ya," katanya lirih. Ia menunduk mencium kening bayi itu. Lalu menatap sekeliling, takut ada yang melihat. Namun dari arah pintu, suara langkah berat terdengar. Sela menoleh cepat. Ardian berdiri di ambang pintu dengan wajah tegang, kemejanya masih basah karena hujan. Tatapan matanya lurus ke arah Sela dan bayi di pelukannya. Sela langsung membeku, napasnya tertahan. Ia ingin bicara, tapi lidahnya kaku. Ardian tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya diam menatap pemandangan itu lama. Ekspresinya tidak bisa dibaca. Beberapa detik terasa begitu panjang. Sela menunduk, air matanya jatuh ke pipi bayi yang tertidur. Di dalam dada, rasa takut dan penyesalan bercampur jadi satu. Ia tahu ia melanggar. Tapi untuk pertama kalinya, rumah itu terasa hangat. Dan justru pada saat itulah, langkah Ardian terdengar lagi. Ia berbalik tanpa sepatah kata, meninggalkan Sela dalam diam yang membuat tubuhnya lemas. Suara hujan malam itu masih terasa di kepala Sela saat pagi datang. Ia bangun dengan tubuh lelah dan mata bengkak. Sepanjang malam ia tak bisa tidur. Bayangan Ardian yang berdiri di ambang pintu masih jelas diingatannya. Setiap kali mengingat tatapan dingin itu, dadanya bergetar seperti dipukul rasa bersalah. Saat ia turun ke dapur, udara dingin dari kulkas dan ubin marmer membuat langkahnya goyah. Bu Sarti sudah ada di sana, sedang memotong sayur dengan wajah tanpa ekspresi. Begitu melihat Sela, gerak tangannya berhenti. "Kau naik ke kamar bayi semalam?" tanyanya pelan tapi tajam. Sela terdiam beberapa detik, menunduk dalam. "Iya, Bu. Saya dengar tuan kecil menangis. Perawat sudah kelelahan. Saya hanya ingin membantu." Ardian lihat. Sela tidak berani menjawab. Ia menggigit bibir, lalu mengangguk pelan. Wajah Bu Sarti langsung berubah. "Astaga, Sela, kau tahu banyak yang dipecat karena melanggar aturan itu? Ada yang dikirim kerja keluar kota, ada juga yang langsung diberhentikan tanpa surat." Sela meremas ujung celemeknya. "Saya tahu saya salah, Bu.
Tapi saya tidak tahan dengar tangisnya. Dia lapar. Saya hanya ingin dia tenang. Niatanmu baik, tapi Ardian bukan orang yang mudah dimengerti. Dia bisa diam, tapi diamnya lebih menakutkan daripada marah. Ucapan itu membuat dada Sela semakin berat. Ia ingin menjelaskan bahwa semua terjadi spontan, tapi lidahnya seperti terkunci. Ia menatap lantai sambil menahan air mata yang mulai menggenang. Bunyi langkah kaki dari lorong membuat mereka sama-sama menoleh. Ardian muncul dengan kemeja biru muda. Rambutnya masih basah. Suasana dapur seketika berubah dingin. "Bu Sarti, tolong buatkan kopi di ruang kerja," katanya tanpa menatap mereka. "Baik, Tuan." Bu Sarti segera pergi, meninggalkan Sela sendirian. Kini hanya mereka berdua. Sela menunduk, tidak berani menatap. Ardian berjalan mendekat, langkahnya pelan tapi pasti. "Kau naik ke kamar anakku semalam?" Suaranya rendah, namun cukup untuk membuat tangan Sela gemetar. "Iya, Tuan," jawabnya lirih. "Aku sudah beri peringatan. Kenapa kau langgar?" Sela menarik napas, suaranya bergetar. "Saya tidak tahan mendengarnya menangis. Tuan, perawat sudah mencoba segalanya. Tapi dia tidak mau minum susu botol. Saya takut dia sakit." Ardian menatapnya lama. "Jadi kau pikir kau lebih tahu daripada mereka?" "Tidak, Tuan. Saya hanya ingin membantu." Hening panjang. Ardian menatap ke arah jendela yang basah oleh sisa hujan. "Lalu bagaimana caramu membuatnya diam?" Pertanyaan itu membuat jantung Sela berdetak lebih keras. "Saya menimangnya, Tuan. Menyanyikan lagu yang dulu sering saya nyanyikan untuk anak saya." Ardian mengangkat alis, pandangannya tajam. "Anakmu?" Sela mengangguk pelan. "Sudah tiada, Tuan." Ardian terdiam beberapa detik. Lalu suaranya melunak sedikit. "Lalu setelah itu?" "Dia tertidur, Tuan. Mungkin karena lelah menangis." Ardian tidak langsung menanggapi. Ia hanya berdiri diam, memandangi meja dapur yang kosong. Sela menunggu dalam cemas, setiap detik seperti menggantung di udara. Akhirnya Ardian berkata pelan, "Kau tahu apa yang kau lakukan adalah pelanggaran besar. Tapi kau juga satu-satunya orang yang berhasil membuat Davin tenang." Sela menelan ludah. "Saya siap menerima hukuman, Tuan. Tapi saya tidak menyesal." Ardian memutar tubuhnya, menatap Sela langsung. Tatapannya tajam tapi tidak lagi setega semalam. "Aku tidak akan menghukum. Tapi kau harus tahu posisimu. Rumah ini penuh aturan karena aku tidak mau kehilangan lagi. Kalau kau ingin tetap di sini, ikuti semuanya tanpa banyak tanya." Sela mengangguk cepat. "Saya mengerti, Tuan. Saya berjanji. Mulai hari ini, kau boleh membantu merawat Davin, tapi di bawah pengawasan. Kalau sekali lagi kau bertindak tanpa izin, aku tidak akan pikir panjang." Sela hampir tidak bisa bicara. "Terima kasih, Tuan. Saya tidak akan mengecewakan." "Baik, sekarang lanjutkan kerja." Ardian berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Begitu pintu tertutup, Sela jatuh duduk di kursi. Napasnya terengah, tangannya masih gemetar. Antara lega dan takut, semua bercampur jadi satu. Dari luar dapur, terdengar bisikan kecil dari dua staf lain. "Itu pembantu baru, ya? Cepat sekali dekat dengan Tuan Ardian." "Iya, pasti cari perhatian. Lihat saja nanti." Sela mendengar, tapi tidak menanggapi. Ia tahu gosip seperti itu cepat menyebar. Ia hanya menunduk, berusaha menahan air mata agar tidak jatuh di depan siapapun. Dalam hati, ia tidak tahu harus merasa senang karena diberi kesempatan, atau takut karena setiap langkahnya kini diawasi. Di tengah suara sendok dan ketel air yang mendidih, Sela memegang erat ujung celemeknya. Ia berjanji pada diri sendiri untuk tidak lagi melanggar aturan, tapi hatinya masih berdebar setiap kali mengingat tatapan Ardian. Antara marah, iba, dan bingung, semuanya bercampur menjadi satu. Dan di sudut dapur yang dingin itu, Sela hanya bisa menunduk diam, mencoba menenangkan diri di tengah rasa yang belum selesai. Sela masih bisa merasakan dinginnya dapur pagi tadi,
Tatapan Ardian yang tajam saat memperingatkan dirinya terus terbayang. Tapi suara lembutnya di akhir kalimat membuat hati Sela tidak tenang. Sore itu, rumah tampak sepi. Bu Sarti sedang di halaman belakang, dua staf lain beres-beres di dapur, sementara Davin tidur di kamar atas. Sela diminta merapikan ruang tamu yang penuh berkas kantor dan beberapa tumpukan buku di meja besar. Ia mengerjakannya perlahan, mencoba berhati-hati agar tidak menimbulkan suara. Setiap kali memindahkan map atau tumpukan kertas, ia membaca sekilas tulisan tangan rapi milik Ardian. Angka-angka, laporan keuangan, nota pengiriman, semuanya tersusun rapi. Tapi di antara tumpukan itu, ia menemukan satu benda berbeda. Album foto berwarna coklat tua yang agak berdebu. Ia menatapnya lama, ragu apakah boleh menyentuh. Namun rasa penasaran membuat tangannya terulur. Pelan-pelan, ia membuka halaman pertama. Gambar pertama adalah foto keluarga kecil. Ardian berdiri di taman, di samping seorang wanita muda yang menggendong bayi. Wajah wanita itu lembut dan cantik, rambutnya terurai, senyumnya tipis tapi penuh kasih. Bayi kecil dalam gendongannya menatap ke arah kamera dengan mata besar yang jernih. Sela menelan ludah, tangannya bergetar. Ia tahu itu Davin, dan wanita di sebelah Ardian pasti istrinya yang sudah meninggal. Cantik sekali, gumam Sela pelan. Ia membalik halaman berikutnya, melihat foto-foto keluarga di ruang yang sama, semuanya tampak bahagia. Di halaman ketiga, sebuah kertas tipis jatuh dari sela album. Sela membungkuk memungutnya. Sebuah amplop putih, belum pernah dibuka. Di bagian depan tertulis dengan tulisan tangan halus, untuk Ardian. Ia menatap amplop itu lama, jantungnya berdebar. Tanpa sadar, jarinya membuka sisi atas yang sudah sedikit rapuh. Ia hanya membaca beberapa baris pertama sebelum matanya mulai panas. Jika aku tidak bisa melihat Davin tumbuh, jangan biarkan rumah ini kehilangan tawa. Jangan menutup diri. Anak kita butuh kasih, bukan hanya penjagaan. Sela menutup surat itu cepat-cepat, menahan napas. Ia tidak melanjutkan membaca. Tangannya bergetar kuat. Ia baru sekarang mengerti mengapa Ardian begitu dingin dan kaku. Ia bukan tidak peduli, tapi terlalu takut kehilangan lagi. Surat itu seperti membuka rahasia luka yang selama ini tersembunyi. Saat ia hendak menutup album, suara langkah kaki berat terdengar dari arah tangga. Sela panik. Ardian muncul di ambang pintu ruang tamu, mengenakan kemeja abu. Pandangannya langsung tertuju pada album di tangan Sela. Wajahnya berubah tegang. Apa yang kau lakukan? Suaranya rendah tapi menekan. Sela cepat-cepat menutup album itu. Maaf, Tuan. Saya hanya merapikan meja. Amplop ini jatuh sendiri. Ardian mendekat. Matanya tajam. Kau buka. Sela menunduk dalam, suaranya nyaris tak terdengar. Sedikit, Tuan. Saya tidak bermaksud. Saya benar-benar minta maaf. Ardian menarik napas panjang, menatap album itu seperti menahan sesuatu. Letakkan di meja. Lain kali jangan sentuh barang pribadi. Baik, Tuan. Sela meletakkan album dengan hati-hati. Tangannya dingin, lututnya lemas. Ia mundur beberapa langkah, tapi Ardian masih menatapnya. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Hanya detak jam dinding terdengar. Ardian akhirnya berkata pelan, surat itu ditulis istriku 2 hari sebelum dia meninggal. Aku belum pernah membukanya. Terlalu berat. Sela menatapnya, tidak berani bicara. Sekarang kau tahu kenapa aku seperti ini. Nada suaranya datar, tapi matanya tampak basah. Sela memberanikan diri bicara pelan. Saya tidak bermaksud lancang, Tuan. Tapi saya yakin beliau menulis itu karena percaya Tuan bisa menjaga Davin dengan kasih. Ardian terdiam. Ia menatap ke arah jendela yang mulai gelap. Kau tahu, sejak hari itu aku berhenti bicara dengan siapapun di rumah ini. Semua terasa mati. Sela mengangguk pelan. Tapi Davin sudah mulai tertawa lagi. Tuan? Ardian menoleh. Itu karena kau. Kata-kata itu membuat dada Sela terasa sesak. Saya hanya melakukan kewajiban. Tidak, kau bawa sesuatu yang hilang dari rumah ini, jawab Ardian pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri.
Hening kembali mengisi ruangan. Ardian menunduk, lalu mengambil album dari meja dan menutupnya rapat. Terima kasih sudah membereskan. Sekarang pergilah istirahat. Iya, Tuan. Sela berbalik pelan, menunduk dalam, lalu berjalan keluar. Tapi langkahnya terasa berat. Di kamarnya yang kecil, ia duduk di tepi ranjang sambil menatap lantai. Semua yang ia dengar dan lihat hari ini berputar di kepalanya. Wajah Ardian saat menyebut nama istrinya, isi surat itu, dan kalimat yang terdengar seperti pengakuan terselubung. Ia merasa bersalah karena membuka amplop itu, tapi juga tidak bisa menghapus rasa iba yang muncul di hatinya. Tangannya gemetar saat ia menutup wajah. Hatinya penuh campuran rasa takut, kasihan, dan entah apa lagi. Di luar, hujan turun pelan, tapi di dalam kamar, Sela hanya duduk diam, memejamkan mata dengan napas yang berat. Ia tahu ada sesuatu yang berubah di rumah itu, tapi ia tidak tahu apa artinya. Malam terasa panjang, dan dadanya masih sesak oleh sesuatu yang belum bisa ia mengerti sepenuhnya. Malam setelah kejadian di ruang tamu, masih membekas kuat di pikiran Sela. Setiap kali ia mengingat kalimat Ardian tentang surat istrinya, dadanya terasa berat. Sejak saat itu, suasana rumah memang berubah pelan-pelan. Tangisan Davin jarang terdengar, ia mulai tertawa dan tidur lebih lama. Setiap pagi, suara kecilnya seperti memberi hidup baru pada rumah besar yang dulu terasa dingin. Tapi bagi Sela, ketenangan itu dibayar dengan lelah yang tidak pernah berhenti. Ia kini harus bangun lebih awal, menyiapkan susu, mencatat waktu tidur Davin, mencuci sendiri pakaian bayi, lalu membersihkan kamar sebelum bekerja di dapur. Saat siang, ia masih membantu menata meja makan dan menyiapkan makan malam Ardian. Tubuhnya mulai kurus, tapi ia tidak berani mengeluh. Bu Sarti beberapa kali menyarankan agar ia istirahat, namun Sela hanya menjawab singkat, "Saya baik-baik saja, Bu." Namun di balik rutinitas itu, gosip mulai beredar di antara staf. Dua pembantu lama sering berbisik di belakang pintu dapur. "Kau lihat? Sekarang semua urusan anak kecil itu diserahkan ke dia." "Ya, jelas saja. Tuan Ardian sudah percaya buta. Pembantu baru tapi seperti nyonya rumah." Sela mendengarnya, tapi tidak menanggapi. Setiap kali melewati mereka, ia hanya menunduk dan mempercepat langkah. Hatinya panas, tapi ia memilih diam. Perubahan besar datang 2 minggu kemudian. Ardian memanggilnya ke ruang kerja. Wajahnya tenang tapi tegas. "Mulai malam ini, kau tidak tidur di kamar bawah. Aku ingin kau tinggal di kamar dekat Davin supaya kalau bayi menangis, kau bisa cepat datang." Sela tertegun. "Tuan, saya rasa itu tidak perlu. Saya bisa naik kalau dipanggil." "Tidak, ini perintah." Sela menelan ludah. "Baik, Tuan." "Dan satu lagi," lanjut Ardian pelan. "Kau tidak perlu lagi memanggilku Tuan. Cukup Ardian." Sela menatapnya kaget. "Saya tidak berani, Tuan. Maksud saya, Ardian. Saya tidak pantas memanggil nama Tuan begitu saja." Ardian tersenyum tipis. "Kau kerja di sini bukan untuk takut. Aku ingin kau merasa rumah ini juga rumahmu." Sela menunduk, tidak tahu harus menjawab apa. Kata-kata itu menenangkan sekaligus membuat dadanya sesak. Ia tidak tahu apakah itu bentuk kepercayaan atau justru beban baru. Malamnya, ia pindah ke kamar kecil di sebelah kamar Davin. Kamarnya lebih bersih dan dekat dengan balkon. Tapi di luar pintu, ia sempat melihat 2 staf yang berbisik sambil melirik sinis. Pindah ke atas? Wah, cepat sekali naik derajatnya. Kalau begini, perawat lama bisa angkat kaki. Sela menutup pintu dengan hati bergetar. Ia tahu omongan itu akan menyebar. Benar saja, keesokan harinya, salah satu perawat lama datang menghampiri Bu Sarti di ruang makan sambil membawa amplop. "Saya mundur saja, Bu. Saya tidak dibutuhkan lagi." Bu Sarti berusaha menahannya, tapi perempuan itu tetap pergi. Sejak itu, pekerjaan Sela makin berat. Ia harus menggantikan beberapa tugas perawat sekaligus mengurus urusan dapur. Suatu sore, saat Sela sedang menenangkan Davin yang rewel, Ardian masuk membawa tumpukan berkas. "Kau kelihatan lelah," katanya pelan. Sela tersenyum tipis. "Tidak apa-apa.
Ardian, saya kuat. Jangan paksakan diri. Aku bisa panggil orang tambahan. Saya tidak ingin ada yang bilang saya malas. Ardian menatapnya lama. Biarkan orang bicara. Aku tahu siapa yang tulus dan siapa yang hanya ingin terlihat sibuk. Sela menunduk, matanya panas. Saya tidak ingin orang salah paham. Aku tidak peduli mereka paham atau tidak, jawab Ardian tenang. Yang penting aku tahu kau kerja dengan hati. Sela menggigit bibir, menahan perasaan yang sulit dijelaskan. Kata-kata itu lembut, tapi juga menakutkan. Ia takut makin salah dimengerti. Ia tahu posisi dirinya hanya pembantu, tapi setiap ucapan Ardian membuat jarak di antara mereka terasa makin kabur. Malam itu, setelah Davin tertidur, Sela duduk di tepi ranjang sambil menghitung uang di amplop kecil. Gajinya baru diterima, tapi harga obat untuk ibunya naik lagi. Ia harus mengirim lebih banyak bulan ini. Tangannya gemetar saat memasukkan uang ke amplop pos. Di sisi lain, pikirannya terus memutar ucapan Ardian siang tadi. Rumah ini juga rumahmu. Kalimat itu seperti beban yang manis tapi menyesakan. Saat ia berdiri untuk menutup jendela, suara langkah dari luar terdengar. Ardian berjalan melewati lorong, berhenti sebentar di depan kamar Davin, lalu menatap pintu kamar Sela yang setengah terbuka. Ia tidak bicara, hanya memandang sebentar lalu berlalu. Tapi tatapan itu cukup membuat Sela sulit bernapas. Ia menatap pintu yang tertutup kembali. Dalam hati, ia berusaha menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua ini hanya bagian dari pekerjaan. Tapi dadanya tetap berdebar, dan matanya tidak bisa terpejam lama malam itu. Sesuatu di dalam rumah itu terasa berubah, dan perubahan itu membuatnya takut sekaligus bingung. Malam itu udara di rumah terasa lembab dan pengap. Sela yang baru saja menidurkan Davin mendadak tersentak ketika meraba dahi bayi itu. Tubuhnya panas, kulitnya memerah. Ya Allah, gumamnya panik, lalu cepat mengambil termometer dari meja kecil. Jarum menunjukkan angka tinggi. Ia langsung memanggil Bu Sarti. Bu, Davin panas. Tolong bantu ambilkan air hangat. Suaranya bergetar. Bu Sarti yang datang dengan langkah terburu-buru ikut memeriksa. Aduh, ini tinggi sekali. Sela, sudah berapa lama? Baru saja saya rasakan. Siang tadi dia masih aktif. Cepat kompres. Nanti saya hubungi Tuan Ardian. Tak lama kemudian, Ardian datang dengan wajah cemas. Apa yang terjadi? Demam, Tuan. Baru terasa malam ini, jawab Sela pelan. Ardian menatap anaknya, lalu menoleh ke Sela. Kau ubah jadwal susunya hari ini? Sela mengangguk ragu. Hanya 1 jam lebih awal, Tuan. Dia lapar. Ardian menarik napas panjang, tidak bicara lagi. Ia berjalan bolak-balik di sisi tempat tidur. Keesokan paginya, kabar Davin sakit cepat menyebar. Beberapa kerabat datang tanpa diundang. Ruang tamu penuh dengan suara ramai dan saran yang saling bertumpuk. Anak sekecil ini jangan sering digendong pembantu, ujar seorang perempuan setengah baya yang dikenal sebagai Bibi Ardian. Tubuhnya belum kuat, bisa masuk angin. Sela hanya menunduk di sudut ruangan, menahan diri untuk tidak menangis. Perempuan itu menatapnya tajam. Kau yang ganti jadwal susunya? Itu kesalahan besar. Sela mencoba bicara pelan. Saya sudah catat setiap jamnya, Bu. Hanya berbeda sedikit. Sedikit bagimu, tapi bisa fatal untuk anak sekecil ini, bentaknya lagi. Ardian yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Sudah cukup, Bibi. Kita tunggu dokter datang. Kalau dokter bilang karena salah perawatan, kau harus pikirkan ulang siapa yang layak merawat anakmu, balas bibinya ketus. Suasana rumah makin tegang. 2 staf lama yang pernah bekerja di kamar bayi mulai ikut berbisik di dapur. Sudah dibilang, terlalu percaya pembantu baru. Sekarang lihat akibatnya. Bahkan tukang kebun yang sedang menyapu halaman berani berkomentar di depan pintu. Kasihan anak itu, panas tinggi, ibunya sudah tidak ada. Sekarang dipegang orang yang tidak berpengalaman. Sela mendengarnya dari balik pintu. Matanya memanas, tapi ia menahan diri. Ia kembali ke kamar bayi,
mengganti kain kompres di dahi Davin dengan tangan gemetar. Ardian masuk tanpa suara. Ia melihat Sela yang duduk menunduk di tepi ranjang. "Kau sudah makan?" Sela menggeleng. "Tidak lapar, Tuan." "Panggil aku Ardian, seperti yang sudah kukatakan." Sela hanya diam, tidak sanggup menjawab. Ia menunduk lebih dalam, takut kalau bicara suaranya akan pecah. Ardian mendekat. "Aku tahu apa yang mereka bicarakan di luar. Kau tidak perlu dengar." "Saya tidak apa-apa, Ardian. Saya hanya takut salah." "Kalau memang salah, kita perbaiki bersama. Tapi aku tidak mau mendengar lagi orang menyalahkanmu sebelum dokter bicara." Menjelang malam, dokter keluarga akhirnya datang. Ia memeriksa Davin dengan tenang, lalu mencatat sesuatu di bukunya. Semua orang menunggu, termasuk Bibi Ardian yang sudah bersilang tangan di dada. "Bagaimana, Dok? Karena jadwal susu diganti, kan?" tanyanya sengaja keras. Dokter menatapnya sebentar lalu menggeleng. "Bukan. Ini hanya demam ringan akibat tumbuh gigi. Tidak ada kesalahan dalam perawatan. Bayinya bersih, makan teratur, catatannya rapi. Saya justru kagum. Siapa yang merawatnya?" Ardian menatap Sela. "Dia." "Dokter Aim, pertahankan caranya. Tidak banyak orang sepeduli itu." Ruangan mendadak sunyi. Bibi Ardian terdiam, wajahnya kaku. Ia berdiri lalu berkata datar, "Kalau begitu, saya pamit." Suaranya dingin tapi kalah. Setelah ia pergi, Ardian menatap semua staf yang berdiri di belakang. "Kalian dengar sendiri. Mulai sekarang, tidak ada yang bicara buruk tentang Sela di rumah ini. Siapa yang masih mencoba, silakan keluar." Tidak ada yang berani menjawab. Semua menunduk. Setelah semua pergi, hanya Sela dan Ardian yang tertinggal di kamar bayi. Davin sudah mulai tenang, napasnya stabil. Sela mengusap dahi kecil itu dengan mata berkaca. "Saya hanya takut, Ardian. Kalau sesuatu terjadi padanya, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya." Ardian menatapnya lama. "Kau tidak perlu takut. Aku percaya padamu. Urusan Davin sepenuhnya tanggung jawabmu. Aku tidak mau orang lain menyentuhnya tanpa izinmu." Sela terpaku mendengar kalimat itu. "Saya? Ya, aku yang bilang begitu." Hening panjang memenuhi kamar. Hanya suara napas Davin yang terdengar pelan. Sela menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Ia ingin bicara, tapi tidak tahu harus bagaimana. Ardian melangkah pelan ke arah pintu, berhenti sebentar sebelum keluar. "Istirahatlah. Aku akan di ruang kerja. Kalau Davin butuh sesuatu, panggil aku." Pintu tertutup. Sela duduk lama di sisi ranjang, menatap bayi kecil itu yang kini tertidur damai. Dadanya terasa hangat sekaligus berat. Ia baru saja dibela di depan banyak orang. Tapi entah kenapa justru semakin takut. Rumah besar itu kini benar-benar hening. Tapi di dalam dirinya, suara jantungnya berdetak cepat, seperti menandakan sesuatu yang belum selesai. Malam setelah kejadian itu masih tertinggal di kepala Sela. Kalimat Ardian yang tegas di depan semua orang masih terngiang. "Aku percaya padamu." Kata-kata itu membuatnya lega, tapi juga menambah beban. Kini, menjelang ulang tahun Davin yang pertama, rumah terasa lebih sibuk dari biasanya. Meja penuh dengan daftar kebutuhan, undangan, dan dekorasi. Sela yang ditunjuk langsung mengurus keperluan acara nyaris tidak berhenti bergerak sejak pagi. "Balon biru muda cukup 100. Ya, jangan lebih," kata Bu Sarti sambil mencatat. "Baik, Bu. Tapi kain tirainya kurang. Saya harus ke toko lagi," jawab Sela cepat sambil menidurkan Davin yang mulai rewel. "Jangan lama. Nanti Tuan Ardian pulang." Sela mengangguk, tapi matanya sayu. Tubuhnya lelah. Namun tidak ada waktu untuk duduk lama. Dari dapur, dua staf yang sudah lama bekerja bicara pelan tapi sengaja tidak menurunkan suara. "Lihat, semua perintah lewat dia sekarang. Kita seperti pembantu buat pembantu." "Biar saja. Nanti kalau ada kesalahan, kita lihat siapa yang disalahkan." Sela mendengar, tapi tidak menoleh. Ia tahu, mereka sengaja bekerja lambat hari ini, piring belum dicuci,
bunga belum dirangkai. Tapi ia memilih diam. Siang menjelang, Ardian datang lebih awal dari kantor. Ia berjalan ke ruang tamu, memperhatikan kesibukan itu. Bagaimana persiapannya? Tanyanya ke Bu Sarti. Sudah 80%, Tuan. Ardian menatap ke arah Sela yang sedang menyiapkan baju Davin. Kalau kau butuh bantuan, bilang saja. Aku bisa bantu angkat barang. Sela tersentak, cepat berdiri. Tidak perlu, Tuan. Maksud saya, Ardian. Semua bisa saya kerjakan. Ardian mengangkat alis. Tidak perlu begitu kaku. Aku hanya ingin acara besok berjalan lancar. Dari sudut ruangan, dua staf saling pandang. Sekarang Tuan Ardian bahkan bantu kerja. Sudah jelas terbawa perasaan. Bisik salah satunya. Suara itu tidak pelan, cukup untuk terdengar. Ardian berhenti sejenak, tapi memilih tidak menanggapi. Sela menunduk dalam, wajahnya memerah. Ia ingin menjelaskan, tapi takut salah bicara. Sore hari, seorang panitia dari pihak keluarga datang membawa daftar tambahan. Ini permintaan keluarga besar. Mereka minta pengasuh profesional dihadirkan saat acara. Katanya supaya terlihat pantas di depan tamu. Sela yang mendengarnya langsung menunduk. Bu Sarti menatapnya sebentar lalu menjawab datar, Tuan Ardian sudah punya keputusan sendiri. Tapi ini dari pihak keluarga, Bu. Katanya pengasuh sekarang terlalu muda dan belum punya sertifikat. Sela diam, menggenggam jemarinya kuat-kuat di bawah meja. Kalimat itu seperti tusukan yang halus tapi menyakitkan. Saat panitia pergi, Ardian keluar dari ruang kerjanya. Apa tadi yang dibicarakan? Bu Sarti ragu. Ada usulan mengganti pengasuh untuk besok. Ardian memandang mereka satu persatu. Tidak perlu. Davin tetap dengan Sela. Sela spontan menatapnya. Tapi, Ardian, kalau keluarga. Aku yang tanggung jawab, potongnya singkat. Mereka tamu, bukan penentu. Sela hanya bisa diam. Ia menghormati keputusannya, tapi hatinya penuh kegelisahan. Ia takut semua orang akan semakin salah menilai. Setelah Ardian naik ke lantai atas, Bu Sarti mendekat. Kau jangan khawatir. Kalau Tuan sudah bicara, berarti dia yakin. Fokus saja ke Davin. Sela mengangguk pelan. Saya takut, Bu. Banyak yang tidak suka. Biar saja. Yang penting anak itu sehat dan acaranya selesai. Malam semakin larut. Setelah semua staf tidur, Sela masih terjaga di kamar bayi. Di luar jendela, lampu taman menyala redup. Davin tertidur di pelukannya, wajahnya damai. Ia membelai rambut bayi itu dengan lembut. Besok banyak orang datang, Nak. Semoga kau tidak takut. Suaranya nyaris berbisik. Langkah kaki terdengar dari koridor. Ardian muncul di ambang pintu dengan kemeja santai, wajahnya lelah tapi tenang. Kau belum tidur? Sela menoleh cepat. Saya mau pastikan Davin benar-benar istirahat. Ardian mendekat, melihat Davin yang terlelap. Dia tampak bahagia. Saya hanya berusaha, Ardian. Dan kau berhasil. Suaranya pelan tapi tegas. Aku tahu banyak yang tidak suka. Tapi biarkan saja. Aku tahu siapa yang membuat rumah ini hidup. Sela menunduk, hatinya bergetar. Saya tidak ingin disalahpahami. Orang yang mau salah paham, tidak perlu alasan. Sela menatap lantai, tidak berani membalas. Ardian tersenyum tipis lalu berbalik. Tidurlah. Besok hari besar. Setelah ia pergi, Sela duduk lama di kursi goyang. Tangannya masih memeluk Davin yang tertidur tenang. Ia menatap ke arah pintu yang baru saja tertutup. Napasnya berat. Rasa syukur dan takut bercampur jadi satu. Dalam hati, ia berdoa semoga esok tidak ada yang mengusik kebahagiaan kecil yang baru saja mulai tumbuh di rumah itu. Tapi di balik dadanya yang berdebar, ada sesuatu yang belum tenang, perasaan yang makin sulit ia kendalikan. Pagi itu, matahari belum tinggi ketika halaman rumah sudah penuh suara orang bekerja. Balon biru muda bergelantungan, meja kue ditata rapi, dan tenda putih berdiri di taman belakang.
Sela mondar-mandir membawa daftar kebutuhan sambil sesekali menggendong Davin yang gelisah karena ramai. Ia berusaha tenang, tapi jantungnya berdegup cepat. Semua orang sibuk, namun pandangan mereka seakan selalu tertuju padanya. Balonnya pasang lebih tinggi, jangan menutupi lampu, kata Ardian pada panitia. Saat menoleh dan melihat Sela yang mengatur kursi, ia sempat tersenyum singkat. Kau istirahat sebentar, nanti kelelahan. Sela menggeleng. Tidak apa-apa, Ardian. Masih banyak yang belum selesai. Setidaknya minum dulu. Sela menunduk, menerima segelas air dari tangannya. Beberapa tamu yang baru datang memperhatikan, saling berbisik pelan. Ketika acara dimulai, tamu-tamu berdatangan, keluarga besar, rekan bisnis, dan beberapa karyawan. Musik lembut mengalun, tawa terdengar di sana-sini. Ardian berdiri di tengah, menyalami satu persatu tamu. Sela menjaga jarak sambil menggendong Davin yang mulai rewel karena suara ramai. Ia membawa bayi itu ke pojok ruangan, mencoba menenangkannya. Namun ketenangan itu tak lama. Seorang kerabat perempuan parubaya yang sejak awal menunjukkan ketidaksenangan, mendekat dengan suara cukup keras untuk didengar banyak orang. Lucu juga, ya, pengasuh bayi sekarang bisa sampai ikut tampil di acara keluarga besar. Seolah bagian dari keluarga. Beberapa tamu menoleh. Sela menunduk dalam, berusaha tidak menanggapi. Perempuan itu melanjutkan dengan nada sinis, zaman sekarang, pembantu bisa cepat sekali naik derajat. Suasana seketika canggung. Sela ingin pergi, tapi Davin mulai menangis keras. Ia menggoyang tubuh bayi itu sambil menahan air mata yang nyaris jatuh. Bu Sarti yang melihat dari jauh segera mendekat dan berbisik. Abaikan saja, Sela. Fokus ke anaknya. Tapi, Bu, tidak apa-apa. Tuan ada di sini. Ardian yang baru menyadari situasi itu melangkah mendekat. Ada apa? Kerabat itu tertawa kecil. Tidak apa-apa, hanya mengingatkan. Orang seperti dia sebaiknya tahu batas. Ardian menatapnya datar. Saya tahu siapa yang tahu batas. Nada suaranya rendah tapi membuat orang-orang di sekitar menahan napas. Kerabat itu berdehem dan mundur perlahan. Tak lama kemudian, seorang rekan bisnis berdiri di dekat mikrofon. Selamat untuk ulang tahun anak Anda, Ardian. Tapi boleh saya jujur? Di depan banyak karyawan dan mitra, semua tentu berharap citra keluarga besar Prasetyo tetap profesional. Kedekatan berlebihan dengan staf bisa menimbulkan kesalahpahaman. Beberapa tamu mengangguk pelan, sebagian hanya diam. Udara terasa berat. Ardian tidak langsung menjawab. Ia memandang Davin di pelukan Sela. Bayi itu masih gelisah. Wajahnya memerah. Sela, sini, katanya pelan. Sela mendekat, menyerahkan Davin dengan tangan bergetar. Ia tahu semua mata tertuju padanya. Ardian mengangkat Davin di pelukannya dan berdiri di depan para tamu. Suaranya tenang tapi tegas. Saya tahu apa yang dipikirkan sebagian orang di sini. Tapi saya ingin kalian lihat, bukan dari siapa anak ini dirawat, tapi bagaimana ia tumbuh. Sejak Sela datang, rumah ini kembali hidup. Davin tertawa lagi, tidur nyenyak, dan saya belajar bicara dengan orang tanpa rasa marah. Kalau itu salah, biarlah saya salah di mata kalian. Beberapa tamu tampak tidak nyaman, saling berbisik. Seorang di antaranya berusaha tersenyum kaku, tapi jelas tidak setuju. Sela berdiri di sudut ruangan, tubuhnya gemetar. Ia tidak tahu harus merasa bangga atau takut. Ardian menatap bayi di pelukannya, lalu kembali ke arah tamu. Saya tidak peduli dengan gosip. Yang saya tahu, anak ini butuh kasih, dan saya butuh orang yang bisa memberikannya dengan tulus. Orang itu adalah Sela. Ruangan hening. Bahkan musik berhenti. Beberapa tamu menunduk, yang lain saling pandang. Bu Sarti menatap Sela dari jauh dengan mata berkaca. Dua staf lama yang tadi bersandar di dapur perlahan menyingkir. Wajah mereka pucat. Sela menahan napas. Ia takut semua yang baru saja diucapkan akan membuatnya kehilangan tempat. Ia takut kata-kata itu menimbulkan masalah baru. Tapi saat Ardian menatapnya, tidak ada kemarahan, hanya keteguhan yang membuatnya terdiam. Davin mulai tertawa kecil di pelukan ayahnya.
seolah menghapus ketegangan di udara. Ardian tersenyum tipis dan menepuk pundaknya pelan. Hari ini bukan tentang siapa yang bicara paling keras, katanya perlahan, tapi siapa yang membuat rumah ini kembali tertawa. Setelah menunduk, air matanya jatuh diam-diam. Suasana belum benar-benar tenang, tapi di antara tatapan sinis dan bisik-bisik kecil, ada rasa yang mengendap dalam dadanya, campuran takut, lega, dan perih yang tidak bisa ia jelaskan. Ia berdiri tegak di sudut ruangan, menunggu apapun yang terjadi selanjutnya, tanpa tahu apakah yang baru saja terjadi adalah awal dari keberanian, atau justru akhir dari semuanya. Suasana di ruang utama masih belum benar-benar tenang. Ucapan Ardian di babak sebelumnya menggema di kepala semua orang, membuat tamu-tamu saling berbisik dalam nada yang sulit ditebak. Beberapa wajah terlihat kaku, sebagian menahan senyum, dan sebagian lagi menatap Sela dengan tatapan bingung. Ardian masih berdiri di depan, menggendong Davin yang kini tertawa kecil, seolah tidak menyadari apapun yang terjadi. Ia menatap semua tamunya satu persatu sebelum akhirnya berkata dengan suara yang mantap, "Hari ini bukan hanya ulang tahun anak saya. Ini hari ketika saya ingin bicara jujur di depan semuanya." Ruangan menjadi sunyi. Tak ada musik. Hanya suara napas dan gesekan kursi tamu yang pelan. Ardian melanjutkan, "Sela bukan lagi pembantu di rumah ini. Mulai hari ini, ia adalah ibu bagi Davin, dan pendamping hidup saya." Beberapa orang spontan bertepuk tangan, tapi yang lain hanya saling pandang dengan wajah terkejut. Seorang kerabat laki-laki berdiri dari kursinya. Suaranya keras. "Ardian, kau pikirkan baik-baik. Perempuan itu datang dari latar yang jauh di bawahmu. Apa pantas dijadikan bagian dari keluarga besar ini?" Ardian menatapnya tajam. Latar belakangnya tidak membuatnya lebih rendah dari siapapun di ruangan ini. "Kalian tidak ada satupun yang sanggup menenangkan anakku saat aku bahkan tidak tahu caranya. Sela melakukannya bukan karena perintah, tapi karena hati." Kerabat itu masih ingin bicara, tapi suara Ardian meninggi sedikit. "Kau boleh tidak setuju, tapi keputusan ini tidak untuk disetujui. Ini rumahku, dan rumah ini akhirnya hidup kembali karena dia." Ruangan kembali senyap. Tidak ada yang berani menimpali. Beberapa tamu menunduk. Yang lain mencoba menenangkan diri dengan tepuk tangan pelan yang akhirnya menyebar di seluruh ruangan. Sela berdiri di sudut dengan wajah pucat. Tangannya gemetar, air mata mengalir tanpa ia sadari. Ia melangkah perlahan mendekat, berhenti di depan Ardian. "Ardian, saya tidak tahu harus bilang apa. Saya bersyukur, tapi saya juga takut. Saya tidak ingin menjadi alasan orang memandang rendah Davin atau keluarga ini." Ardian menatapnya lama, lalu berkata lembut, "Kau tidak perlu takut. Aku yang akan berdiri di depanmu. Selama ini aku salah menilai. Aku menutupi duka dengan jarak dan aturan. Sekarang aku ingin menebusnya. Maaf karena membuatmu menanggung dinginnya rumah ini sendirian." Sela menunduk, bahunya bergetar. Bu Sarti menghampiri dan memeluknya singkat. "Kau sudah berjuang sejauh ini, Nak. Kau pantas mendapatkan tempatmu." Dua staf yang dulu sering memandang sinis berdiri di belakang, wajah mereka menyesal. "Maaf, Bu Sela," salah satu dari mereka berbisik. "Kami salah menilai." Sela hanya mengangguk sambil menyeka air matanya. Ardian kembali menatap seluruh staf dan tamu yang tersisa. "Mulai hari ini, tidak ada lagi yang berani merendahkan siapapun di rumah ini. Struktur kerja akan saya atur ulang. Semua yang bekerja di sini berhak dihargai, tidak peduli jabatan atau asalnya." Bu Sarti mengangguk pelan. "Saya akan bantu atur, Tuan." "Bukan Tuan," kata Ardian, menatapnya hangat. "Panggil saja seperti dulu. Rumah ini bukan tempat hierarki, tapi tempat orang yang saling menjaga." Sela menggenggam jari kecil Davin yang kini tertidur di pelukan Ardian. Tawa kecil bayi itu kembali terdengar, membuat semua yang hadir tersenyum samar. Tepuk tangan menyebar. Lebih tulus kali ini, bukan karena formalitas. Ketika semua tamu mulai beranjak, Ardian menoleh ke Sela. "Terima kasih karena bertahan. Aku tahu ini tidak mudah." Sela menatapnya dengan mata yang masih basah. "Saya hanya ingin Davin tumbuh di rumah yang tidak dingin." Ardian mengangguk pelan. "Dan sekarang rumah itu sudah hidup lagi."
Bu Sarti menepuk pundak Sela. Mulai besok, pekerjaanmu bukan lagi tentang menyapu lantai, tapi menjaga hati anak ini dan ayahnya tetap waras. Sela menunduk, tersenyum dalam tangis. Ia tahu beban di depan tidak kecil, tapi kali ini tidak ada lagi dinding yang memisahkan. Sore itu, saat semua tamu sudah pulang dan tenda mulai dilepas, Sela berdiri di halaman, memandangi langit yang mulai gelap. Di belakangnya, terdengar tawa kecil Davin dan suara Ardian yang memanggil namanya. Untuk pertama kali, rumah itu benar-benar terasa seperti rumah, bukan karena besar atau megah, tapi karena akhirnya ada yang memeluknya, bukan menilai dari mana ia datang. Dan di dada Sela, kehangatan itu tinggal lama, menutup semua luka yang pernah membuatnya ingin pergi. Terima kasih sudah menonton cerita hari ini sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi cermin, pengingat, dan pelajaran bagi kita semua untuk lebih menghargai kasih, kejujuran, dan perjuangan hidup. Bagi yang sudah mendukung channel ini dengan cara apapun, menonton, berkomentar, atau sekadar membagikan, semoga kebaikan kalian dibalas dengan rezeki yang luas, kesehatan yang sempurna, dan kebahagiaan tanpa henti. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.